warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nadia, nomor induk mahasiswa 1908306168. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 2D. Di sini saya akan mereview buku tentang pendidikan kewarganegaraan yang penerbitnya yaitu Sulaimania MA. Dari buku Sulaimania MA ada 11 materi bab. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dianggap sebagai nilai dasar negara yang merupakan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi nilai dasar penyelenggaraan pedoman nilai-nilai negara. Pancasila sebagai falsafah yang merupakan nilai kesatuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Pancasila juga sebagai landasan hukum yang mengatur tata tertib hukum negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia guna untuk mengatur rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila bukan milik perorangan atau golongan, melainkan Pancasila milik bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, ada beberapa ideologi, yaitu liberalisme, komunisme, dan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politik. Selain menjadi sumber perundang-undangan, Pancasila juga menjadi sumber moralitas. Maka dari itu, Pancasila mengandung nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, fungsi etika politik sebagai pedoman normatif dalam masyarakat. Bab keempat, identitas nasional. Identitas yaitu suatu ciri yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, golongan sendiri, maupun negara sendiri. Identitas tidak hanya semata untuk individu, melainkan untuk kelompok juga. Ciri khas atau jati diri yang melekat pada diri sendiri atau masyarakat, maka menjadi identitas bagi masyarakat tersebut. Cara untuk mengetahui identitas bangsa yaitu dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Bab 5. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Pertama, warga negara. Warga negara yaitu rakyat yang menetap di suatu wilayah. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, status negara terhadap negara. Pada hakikatnya, warga Indonesia yaitu negara yang berdaulat, yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi warga Indonesia. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh warga negara dari pemerintah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara dengan pemerintah. Bab yang keenam, politik dan strategi nasional. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang menyangkut kepentingan kelompok masyarakat, yaitu negara. Politik mempunyai 5 aspek. Yang pertama, negara. Yang kedua, kekuasaan khusus. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, kebijaksanaan. Dan yang kelima, distribusi. Lanjut ke strategi. Strategi yaitu pengetahuan tentang penggunaan peperangan untuk sebuah kemenangan. Peperangan itu sendiri berkelanjutan dari politik. Bab ke-7, Konstitusi NKRI. Konstitusi di sini ada 2 pengertian, yaitu konstitusi sempit dan luas. Konstitusi luas di sini diartikan yaitu keseluruhan dan ketentuan-ketentuan dasar atau undang-undang dasar,
Sedangkan pengertian dari konstitusi sempit yaitu sempit piagam dasar atau undang-undang dasar. Tujuan konstitusi yang pertama, untuk memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, memberikan ketetapan atau kekuasaan bagi para pengguna. Bab 8. Demokrasi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Sebagai bentuk pemerintah rakyat, yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang secara langsung dikerjakan oleh rakyat melalui wakil rakyat. Sejarah demokrasi. Munculnya demokrasi berkaitan dengan adanya penolakan hak-hak dan kekuatan sistem monarki dengan menanamkan rasionalisme. Bab 9. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum. Negara hukum adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke-19 bersama dengan kelahiran demokrasi dan konstitusi. Ciri-ciri negara hukum yaitu hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum, keadilan, dan kekuasaan atau pembagian. Lanjut ke hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan secara kodrat dan tidak dapat bisa dicabut. Macam-macam hak asasi manusia adalah hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan lainnya. Bab 10. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kehidupan negara harus mempunyai konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk kelangsungan hidup, ketuhanan bangsa dan wilayah. Bab 11. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan strategi nasional yang memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan, sarana-sarana, atau yang lainnya demi mencapai suatu tujuan nasional. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.